Jadi kitab ini ditujukan awal-awalnya kepada orang yang sudah punya ilmu. Makanya nanti masalah orang adab menuntut ilmunya itu di belakang gitu. Yang di awal itu adalah adab orang yang sudah dikasih ilmu. Adab jadi guru dah. Zaman sekarang kan kadang-kadang ya guru juga nggak belajar, jadi ya begini, ditegur sama Imam Badruddin bin Jamaah. Bisanadil mutasili ilal mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin nabil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabil kiram jiwarihi fi darin na'im amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa inna min ahami ma yubadiru bihi labibu syarkha syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabi. Ketahuilah bahwasanya dari hal yang sangat penting bagi orang yang berakal, khususnya ketika masih memiliki umur remajanya, yang harus dia pergunakan, yang harus dia upayakan untuk dia gapai adalah baik di dalam adab yang mulia. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bifadli, yang mana syariat Islam dan juga akal manusia yang sehat ini bersaksi terhadap keutamaan adab. Antum mendingan sama orang pinter tapi tukang bohong, atau sama orang yang biasa-biasa aja tapi jujur? Tapi jujur, ya kan? Kenapa? Karena orang itu punya adab. Orang punya adab itu bisa selamat. Orang pintar belum tentu selamat, ya. Terkadang kepintarannya digunakan untuk minteri orang lain. Hati-hati. Taib. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahli. Pandangan manusia dan lidah mereka pun bersepakat untuk berterima kasih kepada orang yang punya adab. Benar nggak? Ya, kita kalau ngelihat orang punya etika, punya adab, sama orang tua punya adab, ada unggah-ungguhnya, tahu dia bagaimana bersikap sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih muda, sama orang yang berilmu, sama orang yang punya pengaruh, dia tahu cara beretika. Sama orang miskin dia tahu cara beretika. Para ulama kalau ngelihat orang miskin demen nggak? Demen, lebih demen daripada ngelihat orang kaya. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang miskin itu adalah yang bisa menyelamatkan dia di hari kiamat. Orang kaya bisa nyelamatin ibu di dunia, orang miskin nyelamatin bapak di akhirat. Ayo, gimana itu? Akhirat dong, ya kan? Jadi kalau ngeliat orang miskin tuh kudunya lebih bisa. Kita kalau ngeliat orang miskin bawaannya pengen lari aja sih. Ya kan, nih kayak muka-mukanya mau minta duit lagi nih. Terus siapa yang ngajarin model begitu, ya kan? Ya, akhlak kita memang levelnya baru segitu, ya. Ya itu kenyataan. Tapi ulama zaman dulu mereka mencontohkan kalau ketemu sama orang yang memang miskin, mereka justru lebih semangat, ya. Oh iya, ahlan wa sahlan kepada orang yang akan menyelamatkan saya di hari kiamat. Wa inna haqqan nasi bihadhil khoslati al-jamila wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalila ahlul ilm. Dan yang paling wajib dari seluruh manusia untuk memiliki kualitas yang mulia ini, yang paling utama bagi siapa? Untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi ini adalah orang yang punya ilmu. Jadi kitab ini ditujukan awal-awalnya kepada orang yang sudah punya ilmu. Makanya nanti masalah orang adab menuntut ilmunya itu di belakang gitu. Yang di awal itu adalah adab orang yang sudah dikasih ilmu. Adab jadi guru dah. Zaman sekarang kan kadang-kadang ya guru juga nggak belajar, jadi ya begini, ditegur sama Imam Badruddin bin Jamaah. Alladzina hullu bihi dzurwatal majdi wasana, yang mana mereka ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam keagungan. Dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab khusus ngebahas soal keutamaan ilmu. Insyaallah kita akan baca. Wa ahrazu bihi qasobati sabki
ila wirathatil anbiya, yang mana mereka itu dengan ilmu ini bisa menenun jalan sehingga akhirnya menjadi pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Banyak orang menyangka berjihad itu harus perang. Tapi kira-kira bisa nggak tahu hukum jihad kalau nggak pernah duduk di majelis ilmu? Nggak bisa. Banyak orang menyangka jihad itu di parlemen. Tapi mereka seling rupa bahwasanya di parlemen itu seringkali tidak faham syariat karena tidak pernah duduk di majelis ilmu. Jadi awal dari penjagaan agama dan negara itu di mana? Majelis ilmu. Dan yang mengawalinya adalah adab dan etika. Antum semua hadir di sini. Mengorbankan waktu yang mungkin harusnya bisa sama istri, bisa sama anak. Kira-kira waktu yang mana yang akan menyelamatkan antum? Yang dipakai di B-Exchange di Gandaria City apa di masjid? Ya sudah, inilah waktu yang akan nyelamatin antum di akhirat. Berbahagialah antum ada di sini. Karena artinya kita mau diselamatin sama Allah. Mekanismenya adalah duduk di majelis tak? Alhamdulillah. Nah, maka ahli ilmu itu mereka lebih wajib untuk punya adab dan etik. Li ilmihim bimakarimi akhlaki Nabi SAW wa adabihi. Ya karena mereka harusnya lebih paham dari orang awam tentang adab dan etika yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya kalau misalkan anak kecil minumnya tangan kiri, nggak bakalan lah kita ngomel-ngomel amat. Tapi kalau Habib Ges yang minum pakai tangan kiri, ngaco dah itu orang. Pasti ngaco itu. Jadi orang yang udah ngerti akhlak dan etikanya Rasulullah SAW, dia paling wajib nunjukin, ngamalin atas apa yang sudah dia pelajari. Wa husni siratil a'immatil athhar min ahli baitihi wa ashabi. Bagaimana sih adab-adab dan etika para imam-imam suci dari kalangan keluarga Nabi SAW dan juga para sahabatnya? Gimana adabnya Sayyidina Umar? Gimana adabnya Sayyidina Ali? Gimana adabnya Sayyidina Utsman? Gimana adabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wa bima kana alai a'immatu ulama'i salaf. Gimana juga adab dan etikanya para ulama salafus saleh waqtada bihadihim fihi masyaikhul khalaf, dan guru-guru kita yang datang belakangan yang mencontoh semua adab dan etika mereka. Qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin yang punya kitab Tafsir Ahlam, tafsir mimpi ya. Kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Orang-orang zaman dulu tuh para sahabat, mereka mencari adab, mempelajari adab persis sebagaimana mereka mencari ilmu. Nyari adab itu sama dengan mencari ilmu. Saya bilang sama anak saya senang kalau kamu nilainya besar, bagus. Kamu juara 1 di sekolah. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau kamu tidak punya adab dan etika. Nggak ada artinya. Benar-benar nol. Nggak ada artinya itu. Kalau kamu tidak bisa beretika kepada gurumu, tidak bisa beretika kepada orang yang lebih tua, tidak bisa beretika kepada orang tuamu, kepada yang lebih muda, tidak bisa beretika kepada buku, tidak bisa beretika kepada handphone, tidak bisa beretika kepada apa yang kamu miliki, cuma. Karena Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan supaya IPK-nya 4.0. IPK 4.0 tuh bisa diusahakan. Orang cerdas nggak punya adab juga bisa. Tapi orang yang punya adab ini jauh lebih mulia. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinin tsumma sinin. Kalau ada seorang laki-laki dia mau belajar tentang adab, pastilah akan menghabiskan bertahun-tahun kemudian bertahun-tahun. Imam Ahmad bin Hambal kalau lagi buka majelis hadis, yang hadir majelisnya 10.000 orang. Yang nyatet 6.000, yang 4.000 nongkrong doang ngeliatin Imam Ahmad. Cara Imam Ahmad makan bagaimana? Cara Imam Ahmad minum, cara Imam Ahmad ngomong, cara Imam Ahmad duduk, itu yang diliatin. Makanya penceramah mah banyak, yang viral juga banyak. Yang susah sekarang itu cari teladan. Pernah nggak kita keluar rumah terus, Ana pengen ke rumah Habib Fulan deh, kenapa? Pengen ngeliatin.
Anak pengen ke rumah Ustadz Fulan deh. Pengen ngapain? Pengen ngeliatin apanya? Ngeliatin adab sama akhlaknya. Enggak kan? Kita mah oh ada kajian, ada ceramah agama, ada tablik kita kekurangan itu. Kekurangan orang yang bisa digugu dan ditiru. Kemudian waqala Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, salah satu rawi Bukhari juga, ya. Beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-mizan al-akbar. Yakni timbangan raca ukur yang paling agung. Wa alaihi tu'radul asya. Dan di atas timbangan Rasul inilah antum bisa menilai berbagai macam hal. Ala khuluqihi, menilai akhlak, ya ditimbang dengan akhlaknya Rasulullah. Wasiratihi, jalan hidup, ya ditimbang dengan jalan hidupnya Rasulullah. Wahadihi, petunjuk, ditimbang dengan petunjuknya Rasulullah. Fama wafaqaha fahuwal haq. Kalau emang cocok berarti benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Kalau emang gak cocok berarti salah. Di zaman sekarang ada orang bilang, ilmu kamu baru syariat gitu ya. Ilmu kamu baru syariat, belum sampai hakikat. Itu orang yang ngomong begitu kalau beli nasi padang pakai duit apa pakai ayat Quran? Duit itu namanya syariat. Tuh orang kira-kira kalau keluar rumah pakai baju apa kagak? Pakai baju enggak? Iya, baju tuh hakikat apa syariat? Ya, ternyata masih butuh syariat. Kok ngomongnya tinggi-tinggi amat, hakikat segala. Ingat kata Imam Az-Zarruq, ya, yasihu ingkarul faqih ala sufi wala yasihu ingkarul sufi ala faqih. Boleh seorang ahli fikih bilang kepada seorang yang sufi, kamu salah karena kamu bertentangan dengan syariat. Dan gak boleh, gak sah bagi orang yang mengaku sufi mengatakan kepada ahli fikih, kamu salah. Jadi timbangannya itu syariat. Timbangannya adalah sesuai dengan petunjuknya Rasul. Rasul pernah gak seperti itu? Kira-kira begini, Rasul pernah gak pakai anting? Nah ya sudah. Kalau ada orang pakai anting terus ngaku hakikat, antum mau ikut? Ya. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi harus kita melihat kepada realita dan kita lihat, kita timbang. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Quran dalilnya. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti saya, maka Allah cinta kamu dan pasti akan mengampuni kamu.